Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, Suster, berkah dalam. Hari ini kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi ini. Injil hari ini mengingatkan kuasa Tuhan yang mengalahkan penyakit, khususnya demam. Dan hari-hari ini pula kita sedang berdoa untuk mohon perlindungan Tuhan, kerahiman Tuhan untuk kebaikan seluruh bangsa manusia. Data-data orang yang menderita dan yang meninggal semakin banyak. Bahkan juga ada para imam yang dipanggil Tuhan, ada para tenaga medis yang juga dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk mereka. Dan untuk kita yang masih di dunia ini, kita mohon kesehatan jasmani dan rohani. Sadar akan kelemahan dan kekurangan kita, mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta kekal, sabdamu yang diwartakan melalui mulut Nabi Yesaya, memberi kesegaran jiwa dan raga kami. Kami senantiasa ingin mengharapkan kasih-Mu agar mampu menjalani hari-hari kami tanpa takut dan berkecil hati untuk menjadi saksi-saksi kehidupan dan menggemakan kegembiraan itu sebagai anugerah hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada lagi kedengaran bumi tangisan, bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani olehnya.
Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus bersabda kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, Anda semua sehat? Jasmani, rohani, tidak cukup sehat jasmani, tidak cukup sehat rohani, kedua-duanya sehat jasmani dan rohani. Meskipun kita tidak bisa langsung ketemu, berdekatan, bersama-sama Ekaristi, tapi kita bisa face to face. Ya, kita bisa merayakan Ekaristi hari ini bersama-sama. Injil hari ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang memberi kehidupan. Juga bacaan pertama menilik bagaimana Yesaya mempunyai pengharapan akan kehidupan yang luar biasa. Ada 3 bagian dari kitab Yesaya. Kita tahu ada Proto Yesaya, Yesaya 1,
Deutero Yesaya 2, Trito Yesaya 3. Proto Yesaya itu ketika orang-orang Yahudi belum dibuang, sudah diingatkan oleh Nabi Yesaya, kalian harus setia, kalian harus taat. Kalau tidak nanti akan mengalami pembuangan. Tetapi mereka seperti biasa, wangkal, berkeras hati. Deutero Yesaya adalah ketika orang-orang Yahudi di masa pembuangan. Namun Nabi tetap memberikan peneguhan, bertobatlah supaya kalian selamat. Sedangkan Trito Yesaya dari yang kita bacakan hari ini, itu adalah ketika orang Yahudi sudah selesai dari pembuangan, dan mereka mulai membangun kenisah. Mereka mulai mengalami bahwa Allah benar-benar hadir dalam hidup mereka. Di bacaan pertama sungguh-sungguh memberi keyakinan kepada kita dalam situasi apapun, bahkan dalam ketidaksetiaan kita pun Allah tetap setia. Di dalam situasi kita tidak suka, tidak senang, Allah tetap mengharapkan, tetap mengasihi, tetap mencintai kita. Ini poin pertama yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa Nabi Yesaya itu mewartakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bacaan Injil itu meneguhkan juga apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa kehadiran Yesus mau di Galilea, mau di Yudea, mau di Kapernaum, itu membawa kehidupan, membawa kesehatan. Bahkan orang yang datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, anakku hampir mati. Istilah hampir mati itu dalam bahasa medis sering dikatakan terminal illness. Ketika orang dalam batas daya kemampuan tidak bisa berbuat apa-apa, mau mendekati kematian dalam situasi kritis, Yesus hadir memberikan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ini yang harus kita ingat. Hari-hari ini ada banyak sekali orang yang menghadapi seperti yang dihadapi oleh seorang perwira tadi. Dia mengalami bahwa anaknya berada dalam sakratul maut. Tidak ada yang bisa dibuat kecuali percaya dan berharap. Kita yang masih sehat, bentar, Bapak Ibu sehat ya? Coba istirahat diduduk. Lorora. Irungnya dijibit. Lorora. Asik loro. Lalu tanya cek lagi. Bunyi. Ya, bunyi. Ya. Rambutnya dijambak. Orang yang berada dalam batas daya kemampuan itu orang yang menggerakkan jari saja tidak bisa. Orang yang sudah terkapar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang menghadap Yesus ini percaya. Apa kamu percaya? Percaya Tuhan. Dan luar biasa ketika dia dalam perjalanan pulang ditemui oleh pegawai-pegawainya mengatakan anakmu hidup. Dan dia percaya. Dia tidak mengatakan ndak iyo. Apa benar? Ndak mungkin. Ndak. Kepercayaan itu selalu menghilangkan kata orang andel. Orang mungkin. Ndak iyo. Itu yang mestinya tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita percaya. Maka mari kita berdoa untuk hidup kita masing-masing, untuk mereka-mereka yang berjuang melawan kematian, melawan penyakit yang sedang merebak. Bapak Ibu, tanggal 14 Mei itu pesta martir Corona. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, ada seorang santa dari utara Italia yang namanya Santa Corona. Dia menjadi martir karena membela imannya kepada Kristus. Dan dia menjadi pelindung wabah dan pandemi. Saya tidak tahu bagaimana wabah yang sekarang berkembang itu diberi nama oleh para ahli, para dokter dengan corona karena bentuknya meningkat. Dan ketika saya membuka-buka dalam penanggalan dan dalam arsip Santo Santa, ternyata ada Santa Corona. Pestanya 14 Mei. Maka mari kita menumbuhkan kepercayaan.
Semoga Tuhan berkarya dan tanggal 14 Mei tahun 2020 semuanya bisa menjadi normal kembali. Kita berharap dengan penuh iman, kepercayaan. Jangan lupa 14 Mei, Pesta Santa Corona, pelindung wabah dan pandemi. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Kau anugerahkan sampai saat ini. Kami merayakan Ekaristi, seraya mohon berkat-Mu agar menguatkan, meneguhkan kami, dan komuni rohani yang nanti akan kami terima menjadi daya hidup kami untuk meneruskan hidup ini demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Semoga kami dilakukan. Saudara yang terkasih, marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, pandanglah persembahan hidup kami dalam rupa roti dan anggur ini. Ubahlah menjadi daya bagi hidup kami, untuk bersaksi, berkarya, berbela rasa demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada ujub hari ini dari keluarga Thomas Supriyadi mendoakan Ananda Benedikta yang 18 tahun lalu dipanggil Tuhan. Putri keluarga Thomas. Yang kedua, Ibu Kristina Sutarmi, 7 tahun dipanggil Tuhan. Dan Ibu Teresia Suharti, 12 tahun dipanggil Tuhan. Kedua ibu ini, Kristina dan Teresia, meninggal pada tanggal yang sama, tetapi pada tahun yang berbeda. Kita berdoa untuk ketiga saudara kita ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, Putramu Yesus memberikan hidup seutuhnya lewat korban salib, menjadi korban dan tebusan bagi kami. Ia yang dipaku pada kayu salib. Dari lambungnya keluar darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja yang menyelamatkan. Dan di dalam Dia kami ditebus dan diselamatkan. Maka kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecah roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Mari mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Benedikta, Kristina Sutarmi, Teresia Suharti, yang telah kau panggil dalam damai-Mu 18 tahun, 7 tahun, 12 tahun yang lalu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah pula akan semua orang yang belum mengenal Kristus, yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kelak kami pun Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, Santa Corona, martir utara Italia, pelindung wabah dan pandemi, serta Santo Santa pelindung kami masing-masing. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai, damai Kristus. Saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghapus dosa-dosa dunia, yang memberikan kehidupan pada yang sakit, yang memberikan keselamatan, yang memberikan penebusan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah penyelamat kita. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Kristus kami sambut, membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin.
Kita doakan doa komuni rohani. Bapak Ibu, untuk beberapa hari ini Anda sekalian tidak bisa menyambut Ekaristi secara langsung dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Namun kita percaya bahwa Kristus tetap hadir di tengah-tengah kita. Kristus bersabda, barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Maka dilandasi iman kepercayaan itu, kita doakan dengan penuh keyakinan komuni rohani. Yesusku, aku percaya, Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau sungguh hadir di sini, aku mau memelukmu, mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas Ekaristi rohani yang boleh kami rayakan hari ini. Teguhkanlah kami dalam pengharapan, singkirkanlah segera segala mara bahaya dan petaka yang ada di muka bumi ini, agar kami bukan hanya bisa merayakan Ekaristi bersama kembali, tetapi bisa bersama-sama mewartakan kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih dalam hidup karya kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Ekaristi ini. Kita berdoa agar perayaan yang secara rohani kita rayakan ini pasti secepatnya akan bisa kita rayakan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja, selamat berkarya. Jangan lupa berdoa, berkarya, dan berbela rasa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan memberkati hidup dan karya saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Tubuh Kristus.